Kalau ada yang bekerja terus menyuap, itu kan dosa hukumnya. Tapi kalau misalnya kita memberi pinjaman sama yang mau menyuap itu, hukumnya bagaimana saya? Gitu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau tanya. Tadi mengenai masalah hati. Saya hari ini adalah hari pertama yang pengajian karena saya dapat cerita dari sahabat saya, katanya kalau memang ini nantinya lebih damai, lebih khusyuk untuk menjalani ibadah di dunia untuk akhirat, rasanya memang harus mengikuti pengajian. Jadi hari ini saya mencoba untuk mengikuti pengajian Bu Yaya, meskipun dulu saya sempat wawancara Bu Yaya di radio ini, Bapak Ibu. Ya, yang saya tanyakan adalah mungkin ini masalah hati. Bagaimana caranya agar hati kita senantiasa ikhlas ketika menghadapi beberapa orang yang memberikan berarti seperti pelecehan seperti itu, kemudian menghina kita. Sedangkan menurut saya ilmu ikhlas itu sangat susah seperti itu. Jadi saya cuma tanya, bagaimana cara kita hati kita supaya ikhlas menjalani ibadah di dunia, tapi niatnya adalah untuk akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyogok adalah haram. Nyogok itu macam-macam. Jangan dianggap nyogok duit. Dikit juga nyogok loh ya. Pokoknya yang semestinya tidak boleh jadi boleh, maka sebab kebolehan itu kalau tidak wajar namanya nyogok ya. Memang orangnya nggak butuh duit tapi paling senang pijetin saya seminggu nanti saya luluskan. Nah itu nyogok sama. Hai, karena apa? Menjadikan orang yang pengen masuk itu adalah dengan sesuatu tambahan yang tidak semestinya. Karena hakikat menyogok itu begini, Anda tidak berhak mengambil itu, tapi karena Anda memberi sesuatu jadi berhak. Tapi kalau Anda berhak mengambil barang itu, biarpun Anda bayar, Anda tidak nyogok. Duit amat, saya punya motor diambil oleh seseorang, ya, penjaganya ini keras. Pak, itu motor saya. Oh, tidak bisa. Pak, motor saya tolong keluarkan. Nggak bisa. Kita mengambil motor siapa? Motor saya sendiri. Kalau ini motor saya, maka saya memberi duit karena saya mengambil hak saya. Saya tidak dosa yang nerima. Karena mengambil hak saya. Tapi motornya orang lain, lah ini loh. Pak, motor saya ambil. Nggak bisa. Saya kasih duit. Oh iya. Saya nyogok. Ar-rasi wal murtashi finan. Yang nyogok dan yang disogok adalah masuk neraka. Dan urusan nyogok tadi, itu adalah Anda tidak berhak masuk di tempat itu atau bekerja di tempat itu. Makanya Anda membayar. Dengan pembayaran Anda, atau mestinya ini secara nilai nggak bisa masuk sebuah sekolahan. Nilainya karena nemnya kurang begini ya. Karena banyak fulus 5 juta masuk. Sudah begitu niatnya, ya Allah, ibunya semoga jadi anak soleh. Bohong, kamu yang rusak kepingin anak soleh gimana? Yang nyogok kamu kan? Doanya ibunya nangis, ya Allah, anakku masuk sekolah ini semoga jadi anak yang soleh. Nyogok, soleh bagaimana? Toleh. Jadi perlu kejujuran yang semacam itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau urusannya adalah minjemi, saya pinjemin duit ya, tapi saya masuk ya. Nah, kalau Anda mengambil yang bukan hak Anda tetap haram. Jadi nyogok tidak harus dengan uang, dengan kemudahan juga, dengan fasilitas ya. Baik, itu saja. Kemudian masalah ikhlas, saya rela. Nah ini perlu dibedakan ya. Jadi kalau ikhlas itu adalah di saat Anda memberi. Tapi di saat Anda disakiti babnya
sabar. Jadi bukan ikhlas, saya ikhlas dianiaya sama dia. Bukan ikhlas itu waktu punya fulus nyumbang karena Allah, ikhlas. Anda membantu orang lain, ikhlas. Di saat Anda dianiaya oleh orang lain, maka Anda waktu itu menjadi sabar. Bagaimana agar saya bisa sabar bukan ikhlas? Lah ini di saat Anda pengen sabar, nanti ada ilmunya sabar, ya. Ilmu sabar, orang didolimi oleh seseorang, difitnah dan sebagainya, dan nanti ada sisi jawab sabar. Harus tahu kemuliaan di hadapan Allah. Nanti mencontoh dari orang-orang besar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dicaci maki orang. Ada Sayyidina Abu Bakar pernah dicaci maki oleh seseorang. Wah, dicaci maki. Nabi Muhammad di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq malah senyum-senyum. Senyum-senyum Nabi Muhammad. Abu Bakar ngelirik Rasulullah kok malah senyum-senyum. Sayyidina Abu Bakar karena dicaci orang ya marah, dibalas orang itu. Oh, kamu. Tiba-tiba Rasulullah pergi. Ya Rasulullah, engkau malah pergi. Tadi aku dicaci maki orang, engkau tidak membantu, malah senyum-senyum. Saya giliran mencaci maki, malah engkau pergi. Dijawab oleh Rasulullah, waktu kamu dicaci maki oleh orang tersebut, aku melihat malaikat semua doakan kamu. Pada datang mendoakan kamu. Tapi giliran waktu kamu mencaci orang tersebut, malaikat pada pergi semua, maka aku pergi dengan malaikat tersebut. Jadi kalau Anda didolimi oleh seseorang, Anda dibantu oleh malaikat. Ini kan pemahaman yang harus dihadirkan. Kemudian urusan kebenaran, kita pun prinsip sederhana. Ada orang mencaci maki saya, maka Anda tidak perlu membantu saya, membela saya. Allah yudafi'ul ladzina amanu. Allah akan membela orang yang beriman. Kalau saya salah, tidak perlu dibela. Kalau saya benar, Allah yang membela. Selesai. Jadi ini adalah keyakinan ya. Kalau Anda disakiti oleh seseorang, Anda pikir. Anda dicaci maki di Allah oleh seseorang. Ini ilmunya nanti insya Allah sampai. Anda kok dasar kamu goblok. Tinggal benar goblok atau tidak. Kalau Anda goblok, dia tahu dia saya goblok. Kan enak begitu saja. Kalau Anda tidak goblok, kasihan dia nggak tahu, kan nyaman aja ya. Kalau kita bingung, lah tambah ada enak, masuk bab lain sudah goblok kita sakit hati, kan begitu. Kalau ada orang nyaci maki kamu dasar kamu gini ya, udah enak. Tinggal fitnah atau sungguh-sungguh. Kalau fitnah, alhamdulillah saya cuma difitnah, bukan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, memang benar, tinggal saya istighfar kepada Allah. Kurang apa? Enak. Jadi tinggal kita mencermatinya seperti apa. Tidak perlu kurang ajar, awas ya nanti tak catat tanggal gini jam begini dia ngomong kasar dengan saya, awas sambil tidur ya Allah semoga dia ini adalah dendam dan itu juga penyakit hati yang akan kita perangi nanti. Sebaik-baik orang adalah sabar. Ketahuilah kalau Anda bersabar Allah akan mengangkat. Bahkan tidak ada kezaliman diberikan oleh seseorang kepada Anda asalkan Anda sabar. Allah akan memberi tidak jauh, bukan di akhirat, di dunia akan Allah kasih. Pasti itu. Anda sabar di dunia, dizalimi oleh seseorang, kawan kerja, kawan apa, Anda dizalimi, difitnah dan sebagainya. Tambah Anda doakan, ya Allah, orang yang memfitnahku berikan kemudahan dalam segala urusannya. Anda jaga hati Anda, subhanallah, tidak lama orang yang memfitnah Anda akan hina dan dia akan naik. Tapi jangan, ya Allah saya sabar semoga temanku hina, bukan gitu. Itu gak benar juga namanya. Tapi didoain, tetap doain yang baik, kebersihan hati Anda mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.